Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk junjungan kita, Nabi kita, kekasih kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita nikmatnya banyak betul nikmatnya. Tapi dari sekian nikmat yang banyak, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wal Islam. Maka pantaslah kita berucap alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha ala kulli ni'matin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman sehingga dengan nikmat iman tersebut mencukupi nikmat-nikmat yang ada. Berapa banyak saudara-saudari kita yang enggak ngerasain nikmat seperti kita duduk pada sore hari ini. Berapa banyak mereka yang jauh dari hidayah Allah. Berapa banyak mereka yang hidup di dalam hiruk pikuk dunia, di dalam kegelapan. Makanya kita alhamdulillah, kita langkahkan ini, kita punya kaki di ini musola al-hidayah. Yang mudah-mudahan kita duduk di tempat ini, kita pulang selalu itu hidayah melekat di dalam hati kita. Hidup dan mati dalam Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang namanya manusia, kadang semangat bisa naik, lagi nggak semangat, lagi ngedon, itu iman bisa turun, bisa goyang. Entar imannya tinggi, entar lemah, entar kuat, entar lemah. Itulah manusia. Tapi alhamdulillah kita kumpul nih di Musola Al-Hidayah. Alhamdulillah kita kumpul di bulan Ramadan. Udah di minggu-minggu akhir Ramadan. Tinggal kurang lebih seminggu lagi nih kita. Ya Allah, ini kapal Ramadan masih ada. Yang dikit lagi ini kapal Ramadan nih jangkarnya mau diambil, mau pergi, meninggalkan kita. Yang dulu kita sebelum masuk Ramadan kita semangat, aneh nanti kalau mau datang bulan Ramadan aneh mau hatamin Quran. Sekarang udah juz berapa? Jangan di awal Ramadan doang semangat baca 1-2 juz, sekarang ditinggalin. Yang sebelum datang bulan Ramadan udah punya janji, udah punya niat, nanti aneh kalau datang bulan Ramadan aneh mau hidupin itu malam penuh dengan tarawih dan lain-lain. Sekarang udah mau di akhir, udah berapa tarawih yang bolong gak kita kerjain. Ada niat lagi nanti kalau datang bulan Ramadan aneh mau bagi-bagiin sedekah, mau kasih makan orang, buka puasa bersama dan lain-lain. Ini udah mau di akhir Ramadan, udah terlaksana apa belum? Masya Allah, alhamdulillah nih. Siapa yang sangka kita sekarang bisa duduk seperti saat ini? Ini acara dadakan, betul apa enggak? Ana baru kabarin kemarin, nggak ada niat sebenarnya mau kesini, ada acara kayak gini nih tadi, gunting rambut, baca maulid. Niatnya mau silaturahmi doang ke akhina saudara kita nih, Abdul Hadi atau Raja, pakai Raja. Tapi Allah takdirin bukan aneh silaturahmi ke beliau doang, bukan silaturahmi ke dia doang, tapi Allah takdirin kita silaturahmi semuanya sama ini nih, komplek apa ya? Blok M. Jauh juga Blok M. Grand Cikarang Village. Masya Allah. Siapa yang takdirin? Allah Subhanahu wa ta'ala nakdirin kita. Alhamdulillah kita dipilih sama Allah, hamba-hamba yang pantas duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar taman surga, kita duduk di musolah juga. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa
Wa abghadul biladi illallahi aswaquha. Sebaik-baiknya tempat yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala di satu kota adalah masjid-masjidnya. Ini musola termasuk bagian daripada masjid. Musola artinya tempat kita sholat. Masjid dari kata sajadah yasjudu, isim makan jadi masjid, tempat kita sujud. Jadi masjid sama musola sebenarnya arti sama. Masjid artinya tempat sujud, musola artinya tempat kita sholat. Kita duduk di musola nih, termasuk tuh musola dalam hadis Nabi Muhammad, ahabul biladi illallahi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat yang dicintai sama Allah di satu negeri, di satu kota, satu desa, satu perumahan adalah masjidnya, adalah musolah-musolahnya. Makanya jangan jauh-jauh dari musola, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari taman sorga, jangan jauh-jauh dari para guru-guru, jangan jauh-jauh dari agama. Kalau bahasa kasarnya ini masjid, musola dikenal dengan rumah Allah. Kalau ke rumah Allah aja kita udah nggak mau, kita males. Mau ke rumah siapa? Mampir ke rumah Allah kita nggak mau mampir ke rumah siapa? Betul apa enggak? Kalau mau dapat nanti surganya Allah, sering-sering di dunia mampir ke rumahnya Allah. Masjid, musola, taman sorga. Ke taman sorga aja nggak mau, ke taman ini nggak mau. Bagaimana mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, hadir dulu tamannya. Betul gak? Iya. Mau masuk surga, kerjain pekerjaan-pekerjaan orang biar masuk surga, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dibilang sok suci, jangan takut dibilang sok alim. Biarin mau yang muda, mau yang tua, semangat terus. Kita bukan orang sok suci, bukan orang sok baik, tapi kita lagi berusaha untuk mensucikan kita punya diri, lagi berusaha untuk membaikkan kita punya diri. Karena cepat atau lambat kita bakal ketemu yang namanya mati. Ini dunia, ya Allah, kita lihat macam-macam penyakit udah ada, macam-macam musibah udah ada, macam-macam fitnah udah ada, segala bentuk ciri-ciri kiamat. Semuanya, hampir semuanya udah ada ciri-cirinya. Udah tinggal kapan itu Imam Mahdi dan Dajjal datang. Ya Allah, semakin tua. Kalau saja dulu pada saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan Nabi melihat ada seorang perempuan tua. Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa perempuan tua yang ngejar-ngejar kita? Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, itulah dunia. Ya Allah, dulu tuh sekitar 1400 sampai 1500 tahun yang lalu, itu dunia diumpamakan wanita tua. Udah tua banget, udah nenek-nenek. Itu dulu. Bagaimana sekarang? Ya Allah, udah deket nih kita, semakin dekat. Kuluna fitorik, kita semuanya ada di jalan. Fa'ilain turid, maka kalian nih atau kita semuanya mau jalan kemana? Semua kita ada di jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah, jalan menuju kematian. Tinggal pilih mau jalannya kemana? Ke surga apa ke neraka? Kalau ke surga belok kanan, ke neraka belok kiri. Tinggal pilih doang. Kata Imam Ghazali, ikhtar makanak fil akhirah minal an. Pilih tempatmu nanti di akhirat. Kau mau duduk di mana? Dari sekarang, siapinnya dari sekarang. Mau masuk surga, sering-sering taman surga, sering-sering ke masjid, sering-sering ke musola, sering-sering amal baik, hindarin maksiat. Semua pasti pernah buat dosa. Semua pasti pernah yang namanya maksiat. Maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi. Terus tobat sampai kita berdoa biar dikasih kekuatan sama Allah, nggak ngerjain maksiat lagi. Jangan putus asa, la tai'as min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, apalagi ini sekarang kita, ya Allah, di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang, bulan penuh ampunan, bulannya Al-Qur'an, bulan Lailatul Qadar. Di minggu-minggu akhir yang menurut sebagian besar ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adanya di minggu-minggu akhir, khususnya di malam-malam ganjil.
Walaupun ulama yang lain bilang enggak, dari awal Ramadan juga bisa jadi. Jadi kalau kita ibaratnya dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, kita isi setiap malamnya dengan ibadah, setiap malamnya dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan sedekah dan amal-amal baik yang lainnya, pasti sadar nggak sadar kita dapat Lailatul Qadar. Kalau dari awal sampai akhir kita isi tuh malam kita dengan ibadah. Enak kan? Kalau nggak sengaja kita dapat lagi baca Quran, dihitung baca Qurannya 1000 bulan, dihitung sholat tarawih pahala buat 1000 bulan. Jangan sampai, apalagi di akhir nih, kita nggak sadar malamnya nih malam Lailatul Qadar, kita lagi sibuk nonton sinetron, akhirnya dihitung itu nonton sinetron selama 1000 bulan. Lagi ngaso, nggak sengaja nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, lagi nongkrong sama temennya sambil merokok, dihitung, naudzubillah, serem, dihitung merokok selama 1000 bulan. Serem apa enggak? Dihitung, lagi gosip, dihitung gosip selama 1000 bulan. Jadi jangan salah, 1000 bulan bukan 1000 bulan ibadah doang. Kalau di malam itu kita buat dosa selama 1000 bulan dihitung, naudzubillah. Tapi kalau lagi kita dalam ibadah, lagi sholat, lagi baca Quran, insya Allah, lagi sayang-sayangan sama keluarga, sama anak, sama istri, dihitung 1000 bulan kita buat baik sama keluarga. Masya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya umatnya Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, yang lebih berjarang. Tapi dihadiahin untuk umatnya Nabi Muhammad ada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya yang dihitung 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun lebih, 83 atau 84 gitu, kurang lebih begitu. Insya Allah satu kali kita dapat dihitung banyak. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Yang penting kita isi dari awal sampai akhir Ramadan, kita isi dengan ibadah, dengan sholat, baca Quran. Insya Allah sadar nggak sadar pasti bakal dapat yang namanya Lailatul Qadar. Cuman jangan sombong. Jangan sombong. Kalau sombong, biar kata 1000 bulan bisa dihapus lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuh harapan, kita penuh dengan rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya nggak ada yang bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di zamannya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Musa, umurnya 500 tahun kurang lebih. Akhirnya dia bilang, ya Allah, adkhil jannah bi ibadi, masukin aku ke surga dengan berkat amalku, bi amali, dengan amalku, karena aku selama 500 tahun aku gunakan untuk ibadah, untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kata Allah, enggak, ente nggak bisa masuk surga dengan amal ente, melainkan dirahmati dengan kasih sayangku. Akhirnya Allah perintahin ini orang karena dia sombong, ada filhun nar. Allah perintahin malaikat buat masukin dia ke neraka. Akhirnya dia mohon sama Allah, minta ampun sama Allah. Akhirnya diperinciin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ente anggap ente ini udah 500 tahun ibadah kepada Allah, coba diambil kedua matanya. Enggak kedua matanya, satu doang. Satu doang itu bola matanya diambil, ditimbang di mizan, lihat nikmat yang Allah kasih buat dia nggak sebanding dengan ibadahnya. Nikmat yang dikasih sama Allah kepada kita nggak sebanding sama sekali sama ibadah kita. Dan ibarat kita nih diajarin sama orang tua kita buat pinter-pinter berterima kasih. Kita kalau ada orang ngasih sesuatu kepada kita, terus kita balas hadiahnya, pasti itu orang senang, kita juga senang. Betul apa enggak? Iya, sama-sama kasih, sama-sama penuh perhatian, senang. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, hambanya perhatian sama Allah, lebih diperhatiin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, kita ini udah di penghujung Ramadan, udah perbanyak, kencengin lagi safety belt kita. Kita lagi di dalam mobil nih, safety beltnya kencengin lagi. Kita nggak tahu siapa duluan yang nyampe ke Allah, siapa duluan yang nyampe
menuju surga apa neraka kita nggak tahu. Ya Allah, apalagi 10 hari terakhir itu minan nar. Kita berdoa biar semuanya kita mudah-mudahan terhindar daripada siksa api neraka, amin. Kadang kita ya Allah, kita ingat doanya Abu Nawas tuh Etirof, minta surga tapi ngerasa nggak pantas, tapi takut sama azab api neraka. Takut kita sama azab Allah, tapi kita ngerasa nggak pantas masuk surga. Amal kita sedikit, udah gitu pas-pasan, udah gitu suka ngedumel. Tahu ngedumel? Apa namanya ngedumel? Ya itulah, ngedumel sama ngegerutu adik kakak. Amal kita sedikit, baru sedekah sedikit udah ngerasa bangga. Baru terawih sedikit, berapa hari istiqomah terawih, udah mulai jalannya tegap. Ya Allah, manusia makhluk kotor, wajib tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan khawatir, la tay'as bi rahmatillah. Jangan putus asa sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayah maqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang puasa Ramadan, siangnya puasa, malamnya bangun malam dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, dengan iman, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana caranya Allah ngampunin dosa yang akan datang? Allah ampunin dosa yang akan datang dengan kita dihindarin sama Allah dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Kita puasa sungguh-sungguh ingin mengharapkan ridho Allah, akhirnya sama Allah dibikin yang tadi kita mau buat maksiat nggak jadi. Itu dia dihindarin dosa, diampunin dosa. Yang tadinya mau bohongin orang nggak jadi berkat Ramadan. Yang tadinya mau ghibah dicegah sama Allah. Yang tadinya mau buat maksiat dicegah sama Allah. Diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita lihat dulu imam-imam dulu. Mereka pada semangatnya, lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum datang Ramadan aja 1 hari khatam 1 Al-Qur'an. Datang bulan Ramadan ditingkatin lagi. Khatamnya sehari 2 kali. Pagi khatam, malam khatam. Jadi Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan sebulan penuh dia khatam 60 kali khatam Quran. Kok bisa? Bisa. Karena Imam Syafi'i Al-Quran adalah bahasanya. Kita coba kalau kita bahasa orang Indonesia, baca cerpen atau novel Indonesia, pasti bisa bacanya cepet, betul apa enggak? Yang malas baca ya lama, tapi kalau rajin baca, dia bisa 1 novel langsung khatam 1 hari. Begitu juga Imam Syafi'i, karena emang sungguh-sungguh cinta sama Al-Quran. Jangankan Imam Syafi'i, orang Indonesia juga banyak. Syekh Ali Jaber sehari khatam Quran juga. Abahnya Habib Bagir, Habib Alwi bin Yahya. Ada yang dengar sendiri dari Habib Bagir, karena orang tua daripada Habib Bagir masuk teman daripada orang tua Al-Bagir. Itu setiap 2 hari sekali khatam Al-Quran. Masih banyak di Indonesia juga yang sehari khatam Quran. Apalagi yang udah hafal Quran, cepet dia khatamnya. Gak ada yang gak mungkin. Tinggal kita doang mau apa enggak. Seperti begitu. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang gak kenal sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Setiap malam 1 rakaat khatam 1 Al-Quran. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau sholat malam itu kakinya yang sebelah diikat di tiang. Kaki yang sebelah diikat di tiang. Anak nanya, abah, kenapa kaki abah yang sebelah diikat di tiang? Wahai anakku, iya, abah ikat kaki abah yang sebelah di tiang, biar kalau abah ngantuk, abah terjatuh, abah ulang lagi sholat abah. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir dari jalan. Sudah kita ada bulan Ramadan, yang dimana ada seruan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan, setiap harinya disuruhin, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqzir. Wahai orang-orang yang suka buat baik nih, ambil kebaikan yang banyak. Insyaallah dilipat gandain ibadah kita. Yang sunnah dihitung ibadahnya jadi wajib pahalanya. Yang wajib lipat gandain 70 sampai 100 kali lipat, bahkan lebih. Masya Allah. Wa ya baghiyal syarr aqzir. Wahai orang-orang yang suka buat maksiat, kurangin, tinggalin.
datang bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun niran wa ila abwaabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Pada datang bulan Ramadan dibukain pintu-pintu surga sama Allah. Itu pintu surga datang bulan Ramadan dibukain. Tinggal kita mau masuk apa enggak. Pintu neraka, pintu jahanam ditutup. Setan, iblis, tentaranya, derengkotnya semuanya dibelenggu, dipenjara, diborgol. Cuman setan juga mikir, bagaimana caranya aneh stay at home tapi kerjaan tetap jalan. Setan mikir, gimana caranya gua di rumah tapi tetap dapat duit. Akhirnya dipilih tuh, mana donatur setan atau prajurit. Maksudnya apa? Setannya dibelenggu tapi hawa nafsu itu tetap ada. Orang tetap bisa buat maksiat. Udah adzan tuh. Udah adzan nih. Jadi bentar lagi adzan. Dan jangan lupa kalau lihat yang bulan Ramadan banyak itu yang namanya zikir yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Ini zikir, ini doa. Empat zikir yang dibaca dan 4 doa tuh. Syahadat, istighfar, mohon surga, sama mohon dihindari dari api neraka. Terus minta tobat karena Allah Maha memberi tobat, suka memberi tobat. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Udah ada. Udah ada. Tadi ada satu aja tadi Al-Fakir lupa mau ingetin. Orang Indonesia banyak yang lupa mengartikan takjil. Banyak di jalanan dijual takjil buka puasa. Apa sih takjil? Takjil itu cara berbukanya. Takjil artinya istiajal, buru-buru, disegerakan. Takjil bukan makanan. Arti takjil cara makan pas buka puasa. Kalau udah masuk waktu maghrib, buru-buru buka. Udah yakin itu azan maghrib. Jangan sampai itu bukan azan maghrib. Yakin itu azan maghrib, buru-buru buka puasa. Jadi takjil artinya bukan makanan, bukan kolak, bukan tahu isi, tapi takjil dalam bahasa Arab artinya menyegerakan berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah ridha perkumpulan kita. Bila taufik wal hidayah. Jangan lupa buka puasa baca doa, baca bismillah, baca doa mau makan, baca doa puasa. Mudah-mudahan Allah kabul hajat dunia akhirat kita. Ini saya yang dapat Al-Fakir sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.